Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam derasnya waktu dan hiruk pikuk dunia, seringkali kita lupa bahwa nafas kita bukan hanya udara, tapi titipan. Setiap helaan bukan sekadar pertanda hidup, melainkan bisikan sunyi yang membawa kita lebih dekat kepadanya, jika kita mau mendengarnya. Video ini bukan sekadar tontonan, ia adalah perjalanan pulang, menyelam ke dalam keheningan nafas, di mana zikir tak lagi bersuara, tapi hidup, menyatu, dan mengubah cara kita merasakan waktu. Mari kita berjalan bersama, perlahan, tenang, hingga suara hati kita menemukan getarannya kembali. Jika hatimu tersentuh, tuliskan satu kata yang menggambarkan perasaanmu saat ini di kolom komentar. Bagikan video ini pada jiwa-jiwa yang sedang mencari jalan pulang. Bab 1. Nafas yang terlupakan. Betapa sering kita hidup, namun lupa sedang hidup. Kita bangun pagi dengan kesibukan yang telah mengantri sejak malam sebelumnya. Kita bergegas, mengejar jadwal, mencatat target, dan menyesuaikan diri dalam kebisingan dunia yang tak pernah berhenti menuntut. Di tengah semua itu, ada satu hal yang tetap setia kepada kita tanpa pernah menuntut perhatian. Nafas. Ia tidak pernah meninggalkan kita. Tidak pernah marah karena dilupakan. Ia hanya mengalir, lembut, sabar, penuh kasih. Tapi ironisnya, kita baru mengingat nafas saat sesak datang. Kita baru memerhatikannya saat panik merayap. Padahal dalam nafas yang tenang itu, tersimpan kunci untuk kembali mengenali jati diri kita yang sejati. Pernahkah kita merenung bahwa nafas adalah satu-satunya hal yang mengiringi kita sejak detik pertama kehidupan? Ia adalah salam sunyi dari langit saat kita menangis pertama kali di dunia ini. Dan ia pula yang akan membersamai kita hingga titik terakhir, ketika tubuh menjadi diam dan jiwa kembali ke asalnya. Di antara dua titik itulah kita diberi amanah untuk menyadari. Menyadari bahwa setiap hembusan adalah anugerah dan setiap tarikan adalah kesempatan untuk hadir. Tidak sekadar hadir secara fisik, tapi hadir secara ruhani, menghadirkan jiwa sepenuhnya ke dalam detik ini, ke dalam momen ini, tanpa diganggu bayangan masa lalu atau khayalan masa depan. Namun sayangnya kita hidup seperti sedang tertidur. Kita bergerak, berbicara, dan bahkan berdoa, tapi tak betul-betul sadar. Lisan mungkin menyebut nama Allah, tapi hati melayang entah kemana. Kita membaca wirid dan zikir sebagai rutinitas, bukan sebagai perjumpaan. Padahal ada zikir yang lebih sunyi, lebih lembut, dan lebih dalam. Zikir dalam nafas. Zikir yang tak terdengar telinga, tapi disaksikan langit. Zikir yang tak disusun oleh huruf, tapi mengalir bersama denyut kehidupan itu sendiri. Ketika kita hadir dalam nafas, kita sedang menyentuh permukaan kedalaman yang tak pernah diajarkan oleh buku, tapi hanya bisa dirasakan oleh hati yang hening. Nafas bukan hanya udara, ia adalah utusan Tuhan yang membawa pesan cinta yang halus. Setiap kali kita menghirup dengan kesadaran, seolah kita sedang berkata, "Aku menerima hidup ini." Dan saat menghembuskan, kita pun berbisik, "Aku serahkan semuanya kepadamu." Zikir nafas bukan tentang banyaknya hitungan, tapi tentang kualitas kehadiran. Ini adalah ibadah yang tak membutuhkan ruang khusus, tak menunggu waktu tertentu, tak mengandalkan kekuatan tubuh. Ia bisa dilakukan bahkan dalam kelemahan, bahkan dalam sakit, bahkan dalam diam, karena ia lahir dari kesadaran, bukan sekadar gerakan. Maka marilah, sebelum kita melangkah lebih jauh, kita duduk sejenak. Kita tarik nafas perlahan, bukan karena kelelahan, tapi karena kita memilih untuk hadir. Kita izinkan ruh kita mengingat bahwa ia tak pernah sendirian. Di setiap hela ada zikir. Di setiap zikir ada pelukan dari Yang Maha Lembut. Dan di dalam pelukan itu, waktu melambat, dunia menjadi samar, dan hanya yang hakiki yang tersisa, hubungan antara jiwa dan Tuhannya. Inilah awal dari perjalanan, bukan menuju tempat yang jauh, tapi pulang ke dalam diri. Ke ruang hening yang selama ini terabaikan, namun selalu menunggu kita dengan sabar. Bab 2. Keheningan yang menjawab. Di dunia yang penuh keramaian dan hiruk-pikuk, keheningan menjadi sesuatu yang langka, bahkan menakutkan bagi sebagian orang. Kita lebih nyaman tenggelam dalam suara, dalam notifikasi,
dalam percakapan yang tak berujung, seolah diam adalah kekosongan yang harus dihindari. Padahal justru dalam keheningan itulah segala jawaban seringkali muncul. Keheningan bukan kehampaan, ia adalah ruang kudus tempat jiwa bertemu dengan dirinya sendiri. Dalam zikir nafas, keheningan bukan hanya kondisi sekitar, tapi keadaan batin. Sebuah keterbukaan penuh tanpa gangguan, tempat suara Tuhan bisa terasa begitu dekat meski tanpa kata. Zikir yang bersatu dengan nafas bukan untuk dilantunkan di keramaian, bukan pula untuk dipamerkan dalam keramaian zikir. Ia adalah perbincangan rahasia, percakapan sunyi antara hamba dan Tuhannya. Ia tak memiliki nada, tak mengenal irama, bahkan tak perlu kalimat. Ia hanya butuh kehadiran penuh dan kerelaan untuk mendengarkan bisikan yang terlalu halus untuk disebut suara. Dalam keheningan itulah, nafas berubah menjadi bahasa. Dan jiwa yang mendengarkan mulai mengerti bahwa selama ini ia tidak benar-benar sendiri. Ia hanya terlalu bising untuk menyadari siapa yang selalu bersamanya. Dalam keheningan yang benar, waktu mulai kehilangan kuasanya. Detik tak lagi menekan, jam tak lagi menagih. Kita masuk ke dalam ruang batin di mana seluruh semesta seperti berhenti bergerak, memberi kita waktu untuk menyelami kedalaman diri. Zikir nafas membawa kita ke ambang batas antara dunia dan yang gaib. Sebab dalam diam itu muncul getaran yang tak terlihat oleh mata, tapi terasa menggema di dada. Kita mulai memahami bahwa banyak hal yang tak bisa dijelaskan, hanya bisa dialami. Dan pengalaman zikir nafas dalam keheningan adalah pengalaman paling jujur yang bisa dimiliki oleh jiwa yang lelah mencari makna. Sungguh zikir semacam ini bukan untuk dipahami oleh logika dunia. Ia bukan metode terapi, bukan pula teknik meditasi semata. Ia adalah jalan pulang bagi hati yang telah lama tersesat dalam ambisi. Ketika kita masuk ke dalam hening dengan membawa zikir dalam nafas, kita sedang menanggalkan semua peran palsu. Kita bukan lagi ayah, ibu, pemimpin, pegawai, atau siapapun yang dunia tempelkan pada kita. Kita hanya hamba, dan Tuhan adalah satu-satunya yang kita tuju. Dalam kesadaran ini, setiap hembusan nafas menjadi ibadah, dan setiap tarikan menjadi pernyataan cinta yang tak terlihat. Jadi jika hidup terasa hampa, meski penuh aktivitas, jika doa terasa kering meski sering dilafazkan, maka mungkin yang kita butuhkan bukanlah kata-kata baru, melainkan hening yang lebih dalam. Mungkin bukan lebih banyak zikir, tapi lebih banyak kesadaran dalam zikir itu sendiri. Duduklah dalam diam, rasakan nafasmu. Di situ Tuhan sedang menyapamu dengan cara paling lembut, bukan melalui perintah, bukan melalui teguran, tapi melalui hadirnya hidup yang terus mengalir dalam dirimu. Dan bila kamu mampu mendengarnya, maka kamu tak akan pernah merasa sendiri lagi. Bab 3. Ketika waktu mulai membungkuk. Ada saat di mana manusia merasakan bahwa waktu terlalu cepat berjalan, hari-hari berlalu seperti angin, dan usia menua sebelum sempat bertanya, sedang kemana arah hidup ini dibawa. Tapi ada pula saat di mana waktu terasa begitu lambat, sekejap menjadi selamanya seolah detik enggan bergulir. Namun bagi mereka yang menyelami zikir dalam nafas, waktu bukanlah musuh yang kejam, bukan pula tali yang menjerat. Waktu berubah menjadi sesuatu yang lentur, seolah membungkuk di hadapan kesadaran yang hadir sepenuhnya. Saat jiwa benar-benar berada dalam satu tarikan nafas dengan penuh penerimaan, waktu tidak lagi menguasai, ia justru menjadi pelayan bagi keheningan yang suci itu. Kita sering berpikir bahwa waktu hanya bisa diatur dengan jadwal, efisiensi, dan manajemen. Tapi zikir nafas mengajarkan hal sebaliknya. Ia menunjukkan bahwa waktu bukan sekadar garis lurus dari masa lalu ke masa depan. Ia adalah ruang batin, sebuah pengalaman yang berubah tergantung dari kedalaman jiwa. Ketika kita mengucap Allahu dalam hati bersamaan dengan nafas masuk, dan ahad atau hu dalam hembusan keluar, bukan dengan mulut, tapi dengan kesadaran penuh, maka kita sedang menciptakan ruang suci di dalam waktu. Di ruang itu, kita tidak sekadar hidup, tapi hadir dalam hidup. Tidak heran jika para wali, para sufi, atau orang-orang yang hidup dalam laku batin yang dalam, terlihat damai meski waktu dunia terus bergerak cepat. Mereka telah memasuki irama yang berbeda, irama ruhani yang tak tergantung pada jam dinding atau kalender. Dalam zikir nafas, kita diberi rahasia untuk tidak dikendalikan waktu, melainkan memanfaatkannya sebagai kendaraan menuju hadirat ilahi.
Dan ini bukan hal mistis, ini nyata, bisa dirasakan oleh siapapun yang bersedia hening, menepi, dan mulai menyelami batin dengan sabar dan cinta. Bahkan dalam kesibukan dunia pun, zikir ini bisa terus mengalir. Seorang ibu yang memasak, seorang ayah yang bekerja, seorang pelajar yang belajar, semua bisa melakukannya. Sebab zikir nafas tidak butuh ruang khusus. Ia hanya butuh kesadaran yang hadir. Satu tarikan nafas dengan menyebut nama Allah dalam hati jauh lebih bernilai dibanding 1000 kata yang kosong dari rasa. Dan ketika kita mengalir bersama nafas dalam zikir itu, waktu terasa menyatu, tak lagi menekan, tak lagi mengganggu. Ia menjadi saksi yang ramah atas perjumpaan diam-diam antara hamba dan penciptanya. Maka jika engkau merasa waktu terlalu cepat berlalu, cobalah berhenti sebentar. Duduklah dalam diam, rasakan satu nafas dengan penuh kehadiran. Di sana, engkau akan temukan ruang yang tidak bisa disediakan dunia. Ruang di mana waktu bukan lagi penguasa, tapi teman perjalanan. Dan dalam ruang itu, zikirmu menjadi lebih dari sekadar ibadah. Ia menjadi jembatan. Ia menjadi pelukan, ia menjadi jalan pulang ke sisi Tuhan, meski kakimu masih berpijak di bumi. Bab 4. Nafas sebagai gerbang kesadaran. Kita mungkin tak pernah mengira bahwa gerbang menuju kesadaran tertinggi bukanlah sesuatu yang rumit, bukan pula jalan berat yang hanya bisa dilalui oleh para rahib atau sufi agung. Gerbang itu bisa jadi telah terbuka sejak lama. Namun kita terlalu sibuk menoleh ke arah lain. Ia adalah nafas itu sendiri. Bukan sembarang nafas, tetapi nafas yang disadari, yang dipeluk dengan kesadaran penuh. Dalam satu helaan yang hadir sepenuhnya, seseorang bisa tiba pada puncak keheningan, pada titik di mana segala kecemasan mereda dan dunia seperti berhenti menggoda. Sebab dalam zikir nafas tidak ada ruang bagi kegelisahan. Yang ada hanya kediaman batin, tempat ruh beristirahat dari lelahnya dunia. Banyak orang mengira kesadaran hanya bisa dicapai melalui pemikiran yang tajam atau pengetahuan yang luas. Tapi nyatanya, kesadaran bukan hasil dari pikiran. Ia justru muncul ketika pikiran diam, ketika suara dalam kepala mulai mereda dan tidak mendikte setiap momen, barulah ruh bisa melangkah maju, menyapa dunia dengan pandangan yang jernih. Dalam momen itulah zikir nafas bekerja. Ia tidak memaksa, tidak menguasai, tidak menuntut. Ia hanya hadir, pelan-pelan menenangkan badai di dalam, hingga yang tersisa hanyalah kesadaran murni akan hadirnya Tuhan dalam setiap nafas yang keluar masuk. Kesadaran ini bukan sesuatu yang bisa dicari di luar. Ia bukan suara dari luar tubuh, tapi suara yang datang dari ruang terdalam jiwa. Dan anehnya, semakin kita masuk ke dalam diri, semakin kita merasa dekat dengan yang maha luas. Dalam zikir nafas, kita tidak mencari Tuhan di langit atau di tempat suci yang jauh. Kita menemukannya dalam setiap nafas, dalam desa halus yang begitu sering kita abaikan. Dan ketika kita benar-benar hadir di sana, kita seolah mendengar suara lembut berkata, "Aku selalu di sini, engkau yang tak menyadari." Itulah sebabnya mengapa zikir nafas tidak butuh pelantang. Ia bukan zikir untuk diperdengarkan pada manusia, melainkan untuk memperdengarkan jiwa pada Tuhannya. Ia adalah jalan sunyi, jalan yang tidak dilalui oleh mereka, yang masih terjebak dalam sorotan dan pengakuan. Ini adalah jalan hening, yang bahkan saat engkau melewatinya, tak seorang pun tahu. Namun langit mencatatnya dengan cahaya. Dan semakin dalam zikir itu mendarah dalam nafas, semakin terang jiwa itu bersinar. Tanpa perlu berkata, tanpa perlu tampil, ia cukup menjadi. Maka bila engkau merasa asing di dunia yang penuh suara, cobalah kembali pada nafasmu. Jangan ubah apapun, cukup hadir. Rasakan bagaimana satu tarikan nafas adalah anugerah yang tak tergantikan. Biarkan zikir itu muncul dari kedalaman, bukan dari hafalan. Dan engkau akan menyadari bahwa kesadaran yang sesungguhnya bukan berada di puncak pencapaian duniawi, melainkan pada kesanggupan untuk hadir sepenuhnya dalam satu momen, satu zikir, satu nafas. Bab 5. Menyelami kedalaman jiwa. Setiap manusia menyimpan samudra di dalam dirinya, tapi sedikit sekali yang berani menyelam ke kedalamannya. Kita lebih sering menghabiskan waktu di permukaan
bersentuhan dengan gelombang emosi, mengapung dalam riak-riak keinginan dan ketakutan. Padahal jauh di bawah itu, dalam diam yang sunyi dan tak terganggu, ada ruang maha luas di mana jiwa sesungguhnya tinggal. Zikir nafas membawa kita ke sana, bukan dengan kekuatan, tapi dengan kelembutan. Ia mengajak kita menyelam, perlahan dan dalam, meninggalkan gemuruh dunia, dan menemukan kemurnian batin yang selama ini tersembunyi oleh topeng-topeng kehidupan. Perjalanan ke dalam diri bukan perjalanan yang ringan. Di sana, kita akan menjumpai cermin-cermin yang selama ini kita hindari, luka-luka lama yang belum sembuh, kegagalan yang tak pernah diterima, bayang-bayang penyesalan yang mengendap di dasar jiwa. Tapi justru dalam zikir nafas, kita diajak menatap semua itu tanpa takut, tanpa menghakimi. Karena saat zikir menyatu dengan nafas, hati menjadi lebih lapang, lebih siap menerima kenyataan yang dulu terasa menyakitkan. Kita mulai menyadari bahwa semua itu bukan musibah, tapi bagian dari proses pemurnian. Zikir menuntun kita untuk tidak melawan, tapi meluruh bersama aliran hidup. Dalam kedalaman jiwa yang tersingkap melalui zikir nafas, kita mulai mengenali siapa diri kita sebenarnya. Bukan berdasarkan identitas sosial, bukan pula citra yang dibentuk dari luar, tapi berdasarkan getaran terdalam yang tak pernah bisa dipalsukan. Di sana kita menemukan bahwa kita tidak pernah sendiri. Bahkan saat dunia meninggalkan, bahkan ketika tak ada satupun yang memahami, Allah tetap hadir di kedalaman itu. Dan bukan hanya hadir, Ia menyapa, memeluk, menguatkan. Satu nafas yang dilalui dengan zikir, penuh kesadaran, mampu meruntuhkan tembok-tembok ketakutan yang selama ini membelenggu. Kedalaman itu tak bisa dicapai dengan tergesa-gesa. Ia menuntut kesabaran, keikhlasan, dan kerendahan hati. Zikir nafas tidak memberi hasil instan. Ia bukan alat untuk merasa tenang sejenak, melainkan jalan untuk menjadi tenang secara hakiki. Dan di kedalaman itu, ketika kita telah mampu menyelami jiwa kita sendiri, maka kita juga akan lebih mampu memahami orang lain. Kita tidak mudah menghakimi, tidak mudah membenci, karena kita telah merasakan betapa rumitnya luka di dalam diri. Zikir mengubah cara pandang, ia memurnikan rasa, ia melahirkan empati yang tumbuh dari perjumpaan dengan diri sendiri. Jadi bila engkau merasa kehilangan arah, jangan buru-buru mencari keluar. Dunia tidak punya jawaban untuk kegelisahan yang datang dari dalam. Duduklah, hadir dalam nafasmu. Biarkan zikir itu mengalir, tanpa dipaksa, tanpa dikejar. Dan perlahan engkau akan menyelam semakin dalam. Bukan ke tempat yang gelap, tapi ke ruang yang selama ini menantimu dengan cahaya yang tenang. Di sana, engkau akan temukan bahwa segala yang kau cari sebenarnya telah lama ada di dalam dirimu. Zikir nafas hanya menuntunmu untuk mengetuk pintunya dengan lembut. Bab 6. Zikir yang tak terucap, tapi dikenal langit. Dalam kehidupan yang penuh sorotan, seringkali kita merasa perlu membuktikan apa yang kita lakukan. Kita ingin diketahui, ingin dilihat, ingin dihargai. Bahkan ibadah pun kadang tanpa sadar menjadi pertunjukan, bukan karena niat ingin pamer, tapi karena terlalu sering dikaitkan dengan pengakuan luar. Namun zikir nafas datang sebagai pengingat bahwa ada bentuk zikir yang tak terdengar, tak terlihat, namun justru lebih murni dan lebih dikenali oleh langit. Zikir yang tidak melibatkan suara, tapi kehadiran. Zikir yang tidak memerlukan tempat khusus, tapi selalu tersedia dalam setiap hela nafas yang ikhlas. Tidak semua zikir harus dituturkan. Ada zikir yang lahir dari rasa syukur diam-diam, dari kepasrahan yang tulus dalam senyap, dari air mata yang jatuh dalam kesendirian malam. Zikir nafas bekerja di wilayah itu, wilayah sunyi yang bahkan kita sendiri tak tahu bagaimana cara menjelaskannya. Satu nafas dengan kesadaran akan Allah, tanpa lafaz, bisa lebih dalam daripada sejuta kata yang tak disertai rasa. Dan langit mengenal zikir seperti ini. Malaikat mencatatnya, meski manusia tak pernah melihatnya. Karena zikir bukan tentang bunyi, tapi tentang getaran ruh yang pulang kepada asalnya. Orang-orang yang mendalami zikir nafas sering terlihat biasa. Mereka tidak mengenakan jubah, tidak selalu berada di saf terdepan, dan tidak selalu berbicara tentang akhirat. Namun jiwa mereka seperti magnet keheningan.
Ada keteduhan dalam pandangan mereka, ada kelembutan dalam tindakan mereka. Sebab mereka telah menemukan bahwa zikir sejati bukan tentang berapa kali lidah mengucap, tapi seberapa dalam hati menyatu dengan Sang Pencipta. Mereka bisa saja sedang menyapu lantai, menyetir kendaraan, atau menatap langit. Dan pada saat yang sama, sedang berzikir dalam nafas, dalam ruang yang tidak dijangkau siapapun kecuali Tuhan. Zikir yang tak terucap tidak berarti diam yang kosong. Justru di sanalah letak kemurniannya. Dalam dunia yang dipenuhi kata-kata, diam adalah keberanian. Diam adalah wujud zikir yang telah melampaui bentuk. Dan ketika zikir sudah menyatu dengan nafas, maka ia menjadi seperti detak jantung. Berjalan terus tanpa diperintah, tanpa disadari, tapi memberi kehidupan pada segalanya. Maka kita tidak lagi perlu memilih waktu untuk berzikir. Kita hidup dalam zikir. Kita bernafas dalam kesadaran bahwa setiap helaan adalah pujian dan setiap hembusan adalah kepasrahan. Jangan risau bila tak ada yang tahu bahwa engkau sedang berzikir. Tak perlu kecewa jika zikirmu tak terdengar oleh manusia. Karena Allah tidak menunggu suara, Ia menunggu kesadaran. Dan langit tidak mencatat apa yang terdengar, melainkan apa yang hadir dengan sepenuh hati. Maka teruslah berzikir dalam nafasmu, meski tak seorang pun menyadari. Karena bisa jadi itulah zikir yang paling dirindukan oleh Tuhan. Zikir yang tak berbunyi, namun memanggilnya dengan sepenuh jiwa. Bab 7, Nafas dan Takdir yang menunduk. Takdir seringkali dipandang sebagai sesuatu yang tak bisa diganggu-gugat. Ia seperti garis keras yang sudah tertulis, tak bisa diubah, tak bisa dielakkan. Dan kita pun hidup dengan rasa pasrah yang kaku, mengira bahwa semua telah ditentukan tanpa ruang untuk menyentuh arah hidup kita sendiri. Namun dalam zikir nafas ada pelajaran halus tentang bagaimana takdir bukan hanya sesuatu yang diterima, tapi juga bisa dilunakkan, bisa didekati dengan kelembutan, bukan perlawanan. Sebab ketika hati mulai berzikir dalam setiap helaan, ketika kita menyelaraskan diri dengan irama yang Tuhan pancarkan melalui nafas, maka takdir pun mulai menunduk. Bukan karena kita kuat, tapi karena kita menyatu dengan kehendak-Nya. Zikir yang mengalir dalam nafas adalah bentuk kepasrahan yang tidak menyerah. Ia bukan pasrah yang pasif, melainkan kepasrahan yang aktif, sadar dan lembut. Ia adalah kesediaan untuk tidak melawan apapun yang datang, sekaligus keyakinan bahwa setiap yang datang membawa makna. Orang-orang yang berzikir dalam nafas bukan berarti tidak diuji. Mereka juga merasakan getirnya kehilangan, perihnya luka, pahitnya jalan sunyi. Namun dalam setiap nafas yang mereka sadari, mereka menemukan kekuatan yang tak bisa dijelaskan oleh akal. Kekuatan untuk menerima tanpa menyerah dan mengalir bersama takdir dengan tenang, bukan dalam ketakutan. Ada rahasia besar yang hanya terbuka bagi jiwa-jiwa yang berzikir dalam nafas. Bahwa takdir tidak keras, ia lembut seperti air. Dan seperti air ia mengikuti bentuk bejana hati kita. Bila hati sempit, maka takdir terasa menghimpit. Bila hati luas, maka takdir terasa menyapa. Dalam keheningan zikir nafas, hati dilapangkan perlahan, bukan dengan logika, tapi dengan kehadiran penuh pada apapun yang sedang terjadi. Kita tidak lagi sibuk bertanya, mengapa ini terjadi padaku? Tapi mulai berkata, apa yang Allah ingin aku pahami dari ini? Dan itulah titik ketika takdir mulai berbicara dengan suara yang bisa kita dengar. Suara kasih yang tersembunyi di balik segala peristiwa. Dalam momen-momen terberat hidup, kadang kita kehabisan doa. Kata-kata seakan membeku dan yang tersisa hanyalah nafas yang tersengal pelan. Namun justru di saat itulah zikir nafas menemukan puncaknya. Karena ketika lisan tak mampu berbicara, nafas mengambil alih. Ia menjadi doa paling sunyi yang langsung menuju langit. Zikir yang paling murni seringkali lahir bukan dari hafalan, tapi dari nafas yang tetap bertahan di tengah rasa hancur. Dan langit sangat memahami bahasa itu. Bahasa nafas yang pasrah, namun tidak berhenti mencintai. Maka bila takdir datang mengetuk dengan peristiwa yang tak kita harapkan, jangan buru-buru menolaknya. Duduklah dalam diam, tarik nafas perlahan, hembuskan dengan kesadaran. Biarkan zikir itu mengalir di antara keduanya. Lalu lihat bagaimana takdir yang tadinya terasa gelap mulai membuka celah cahaya.
Tidak selalu besar, tidak selalu melegakan, tapi cukup untuk menunjukkan bahwa kita tidak ditinggalkan. Kita sedang dibimbing, dan zikir nafas adalah lentera kecil yang menuntun langkah kita melalui lorong-lorong takdir yang tampak sunyi, namun penuh makna yang belum selesai dibaca. Bab 8. Zikir nafas dan cahaya yang tersembunyi. Di balik kesederhanaan zikir nafas, tersembunyi cahaya yang tak kasat mata, cahaya yang tidak memancar dari lampu atau api, melainkan dari kesadaran yang mulai jernih. Ini bukan cahaya yang menyilaukan, tapi yang menghangatkan. Ia menyusup pelan-pelan ke dalam hati, seperti fajar yang perlahan menyinari dunia tanpa suara. Orang-orang yang rutin berzikir dalam nafas tidak menyadari kapan tepatnya cahaya itu mulai tumbuh. Tapi suatu hari mereka merasakan bahwa beban hidup tak lagi seberat dulu, bahwa luka tak lagi setajam dulu, dan bahwa keheningan tak lagi menakutkan. Cahaya itu hadir bukan dari luar, tapi dari dalam. Dari ruang jiwa yang dibersihkan oleh zikir yang terus mengalir tanpa henti. Ketika nafas menjadi ladang zikir, maka hati menjadi tanah tempat cahaya bertumbuh. Dalam keadaan ini, seseorang mulai melihat hidup dengan cara yang berbeda. Ia tidak lagi mudah terkejut oleh keburukan dunia, tidak pula mudah terhanyut oleh pujian sesaat. Ia melihat segalanya seperti melihat bayangan dalam air tenang. Ada, tapi tidak mengguncang. Karena ia tahu, di balik segalanya ada Allah yang menyusun. Dan zikir nafas telah melatihnya untuk tenang, untuk melihat bukan hanya dengan mata, tapi dengan cahaya dalam dada. Mata bisa tertipu, tapi cahaya dari dalam tak pernah keliru. Cahaya ini juga yang membuat seorang hamba menjadi tempat singgah bagi ketenangan. Bukan karena ia pandai berkata-kata, tapi karena jiwanya memancarkan kesejukan yang sulit dijelaskan. Orang-orang merasa damai berada di dekatnya, meski ia tak banyak bicara. Dan itu bukan karena ia memiliki kekuatan khusus, melainkan karena ia telah menyatu dengan zikir yang tak putus. Zikir yang hidup dalam nafas, yang membersihkan hatinya setiap saat, yang menjadikannya cermin bening bagi orang lain. Dalam diamnya zikir itu memancar, dalam senyumnya zikir itu berbicara. Namun cahaya ini tidak datang dengan tergesa. Ia tumbuh seiring dengan kerendahan hati, dengan ketekunan dan dengan ketulusan yang terus dijaga meski tak ada yang melihat. Ia seperti cahaya pelita kecil yang harus dilindungi dari angin ria dan debu keangkuhan. Dan hanya orang-orang yang rela menyepi dari hiruk-pikuk duniawi yang bisa melihat bahwa zikir bukan sekadar tugas harian, tapi jalan panjang untuk menyalakan cahaya ruhani. Satu nafas yang disadari sepenuhnya bisa menjadi bahan bakar bagi cahaya itu untuk terus menyala, bahkan di tengah malam gelap kehidupan. Jika engkau sedang mencari cahaya di luar dan belum menemukannya, mungkin karena engkau lupa menengok ke dalam. Mungkin cahaya itu telah lama ada, hanya tertutup kabut kesibukan atau terhalang keraguan yang belum dijernihkan. Maka duduklah, tarik nafas perlahan, biarkan zikir itu mengalir tanpa suara. Jangan cari apa-apa, cukup hadir. Karena cahaya yang sejati bukan yang datang dari luar, tapi yang menyala perlahan dari dalam, dari ruang jiwa yang kembali mengingat Tuhannya, dalam diam, dalam nafas, dalam zikir yang hanya bisa dirasakan, bukan dijelaskan. Bab 9. Nafas yang membuka pintu langit. Dalam banyak ajaran para arif dan para pencari jalan Tuhan, disebutkan bahwa ada pintu-pintu langit yang hanya bisa dibuka bukan dengan suara keras, bukan dengan tangisan yang dramatis, tapi dengan keheningan yang tulus. Pintu-pintu itu bukan gerbang yang terlihat, melainkan ruang ruhani yang hanya bisa dijangkau oleh mereka yang membawa kunci khusus, zikir yang hadir sepenuh hati. Dan salah satu bentuk zikir yang paling halus, namun paling kuat mengetuk pintu langit, adalah zikir yang mengalir bersama nafas. Karena ketika seseorang berzikir dalam nafas, ia tak sekadar menyebut nama Tuhan, ia sedang mempersembahkan seluruh keberadaannya. Zikir yang menyatu dengan nafas bukanlah aktivitas biasa. Ia adalah bentuk ibadah yang tak terputus oleh waktu dan ruang. Bahkan saat seseorang tidak sedang duduk khusus untuk berzikir, ia tetap bisa berada dalam zikir. Saat berjalan, bekerja, bahkan saat menatap langit senja,
Zikir itu tetap mengalir bersama nafasnya. Dan di momen-momen seperti itulah pintu langit bisa terbuka perlahan. Bukan karena kekuatan dari hamba, tapi karena kelembutan yang ia tawarkan. Karena langit seperti halnya ruh manusia, merespons kelembutan dengan kelembutan. Banyak orang mencari waktu-waktu mustajab, tempat-tempat mulia, dan momen-momen khusus untuk berdoa. Semua itu benar dan mulia. Tapi mereka yang berzikir dalam nafas telah menemukan bahwa waktu yang paling mustajab adalah saat diri benar-benar hadir. Dan tempat yang paling suci adalah hati yang jernih. Tak ada doa yang lebih didengar selain doa yang diucapkan dalam diam dengan penuh kesadaran. Ketika nafas masuk membawa pengharapan dan nafas keluar menyerahkan seluruhnya pada kehendak ilahi. Saat itu, kita tidak perlu berkata apa-apa, karena langit telah membaca seluruh getar jiwa kita. Bahkan para nabi dalam malam-malam sunyi mereka tak selalu menggunakan kata-kata untuk berdoa. Ada malam-malam di mana mereka hanya duduk dalam diam, menatap bintang, dan menahan nafas dalam zikir yang tak berbunyi. Dan dalam diam itu, Tuhan pun bicara. Tuhan menyapa dengan ketenangan yang menetes ke dalam dada, membuat jiwa lebih lapang dari langit itu sendiri. Zikir nafas adalah warisan dari para kekasih Allah. Bukan untuk dipamerkan, tapi untuk diwarisi oleh hati-hati yang siap menanggalkan keributan dunia dan masuk ke ruang sunyi di mana langit dan jiwa saling mengenali. Jika selama ini engkau merasa pintu langit tertutup, cobalah bukan dengan mengetuk lebih keras, tapi dengan hadir lebih lembut. Duduk dalam diam. Rasakan nafasmu sebagai tamu dari Allah yang terus keluar masuk tanpa jeda. Dan bersamalah dengan nafas itu. Biarkan zikir menuntunmu, bukan kepada kata-kata, tapi kepada rasa. Karena rasa yang hadir dalam keheningan adalah bahasa yang dikenal baik oleh langit. Dan saat pintu itu terbuka, engkau tidak akan mendengar bunyi apapun. Tapi engkau akan tahu, karena jiwamu tiba-tiba menjadi sangat damai. Bab 10. Pulang dalam satu hembusan terakhir. Setiap perjalanan, seindah apapun, akan sampai pada titik pulang. Begitu juga hidup. Kita datang dengan satu nafas pertama, nafas suci yang menyambut dunia. Dan kita akan berpulang dengan satu nafas terakhir yang akan mengantarkan kita ke keabadian. Tapi di antara dua nafas itu, adakah kita benar-benar hidup dalam kesadaran? Ataukah hanya mengalir bersama waktu tanpa pernah hadir sepenuhnya? Zikir nafas mengajak kita menyiapkan kepulangan itu sejak sekarang. Bukan dengan ketakutan, tapi dengan kehadiran yang penuh cinta. Sebab bila zikir sudah menjadi bagian dari setiap hela nafas, maka kematian bukan lagi perpisahan, tapi perjumpaan yang ditunggu. Kematian yang ditakuti banyak orang, bagi para pecinta zikir, justru adalah waktu yang telah dijanjikan. Bukan karena mereka ingin mati, tapi karena mereka tahu bahwa di balik satu nafas terakhir itu, ada tangan Tuhan yang menyambut. Dan jika hidup telah dipenuhi dengan zikir dalam setiap helaan, maka kematian hanyalah kelanjutan dari zikir itu sendiri. Tak ada yang putus, tak ada yang lenyap. Hanya bentuk yang berganti. Nafas berhenti, tapi kesadaran tetap hidup. Hati yang biasa berzikir akan tetap berzikir, meski tubuh telah membisu, meski dunia telah tertinggal jauh di belakang. Kita tidak tahu kapan nafas terakhir itu datang, tapi kita bisa memilih bagaimana cara mengisi setiap nafas yang masih tersisa. Apakah dengan keluh kesah atau dengan kesyukuran? Apakah dengan amarah yang tertahan atau dengan zikir yang mengalir? Tidak semua orang diberi kesempatan untuk tahu bahwa zikir bisa hidup dalam nafas. Maka jika hari ini engkau mendengarnya, itu bukan kebetulan, itu panggilan. Panggilan untuk mulai berjalan kembali ke dalam diri, ke tempat paling sunyi, di mana Allah telah menunggu sejak lama. Bukan untuk dihakimi, tapi untuk dipeluk dalam rahmat-Nya. Mereka yang berzikir dalam nafas tidak takut kehilangan apapun di dunia, karena mereka telah menemukan apa yang tak bisa dicuri oleh waktu dan kematian, kehadiran Allah dalam diri mereka. Maka meskipun tubuh menua, mereka tetap segar. Meskipun dunia berubah, mereka tetap tenang. Karena rumah mereka bukan di luar sana, tapi di dalam satu ruang kecil yang senyap. Tempat zikir nafas menyala seperti pelita. Dan pelita itu tidak padam, bahkan saat seluruh cahaya dunia telah mati.
ia tetap hidup, menuntun ruh menyeberangi batas, menuju sisi lain dari keabadian. Maka sebelum nafas itu betul-betul berhenti, jadikanlah setiap hembusan sebagai zikir. Bukan hanya lafaz tapi kehadiran, bukan hanya kebiasaan tapi penyerahan. Sebab bila hari itu tiba dan engkau menghembuskan nafas terakhir dalam keadaan berzikir, bahkan dalam diam, maka engkau tak mati dalam kesepian. Engkau berpulang dalam pelukan, dalam cahaya, dalam namanya yang selama ini engkau sebut, dalam suara yang hanya bisa didengar oleh langit. Dan pada saat itu, zikirmu tidak berhenti. Ia hanya kembali ke sumbernya. Dan pada akhirnya, kita hanyalah nafas yang dipinjamkan. Semua yang kita genggam akan kembali lepas. Namun satu yang tak pernah pergi adalah zikir yang hidup dalam dada. Teruslah berzikir bahkan dalam diam, sebab bisa jadi itulah suara yang membuka langit untukmu saat semua suara lain terdiam. Semoga Allah menjaga setiap nafasmu dalam zikir, menenangkan hatimu dalam setiap gelombang kehidupan, dan mengantarkanmu pulang dalam cahaya yang penuh kasih.